Kim So Hyun baru-baru ini berpartisipasi dalam pemotretan dan wawancara untuk Vogue. Selama wawancara, aktor tersebut ditanya tentang lebih dari 1 dekade dalam karirnya. Kim So Hyun menjawab, "Saya pertama kali memulainya pada tahun 2007 dan entah bagaimana saya sudah menemukan diri saya di sini. Jika saya melihat ke belakang, ada banyak waktu sampai berlebihan. Tetapi ada juga saat saya menyesal, mundur, merasa kekurangan. Saya tidak dapat menilai apakah saya benar atau salah ketika melihat ke belakang ke masa lalu, tetapi saya juga tidak merasa seharusnya saya menghindari situasi tersebut. Waktu akan berlalu, dan apakah itu kehormatan atau luka, keduanya meninggalkan jejak. Saya masih berlari menuju mimpi. Dan saya tidak tahu berapa lama saya bisa membuat diri saya didengar sebagai aktor. Tapi, saya masih bisa menahan perasaan yang mengelilingi saya sekarang." Dia melanjutkan, "Tidak pernah ada saat di mana saya terseret dalam situasi atau merasa putus asa. Tetapi ada saat ketika saya membutuhkan istirahat. Untungnya, ini ada ketika saya mendaftar dan saya menemukan pertanyaan dan jawaban saya, pada saat yang bersamaan saya membuat film di antaranya. Tetapi tidak semua orang pergi ke teater, jadi terakhir kali orang dapat dengan mudah melihat saya adalah di drama 2015, Game Producers. Saya berada di militer selama 2 tahun, dan tidak peduli seberapa cepat saya memilih sebuah proyek setelah saya selesai, tahun 2020 adalah waktu paling awal di mana orang dapat melihat saya lagi. Saya mempertanyakan apakah saya bisa mengisi celah 5 tahun itu. Itu bukanlah rasa takut menghilang dari ingatan orang-orang, melainkan perasaan tertekan karena menunjukkan sisi baru diriku sambil tetap familiar. Dengan munculnya platform digital, pilihan pemirsa telah berkembang. Jadi saya tidak bisa menjadi satu-satunya orang yang bertahan. Kim So Hyun berbagi bahwa nilai-nilainya telah berubah setelah dinas militernya. Saya berhenti merasa keserakahan, katanya. Sebelumnya, saya merasa saya bertanggung jawab untuk melakukan beberapa hal, dan saya memiliki keserakahan untuk membuat diri saya menonjol dengan akting saya di setiap adegan. Tapi setelah saya keluar, saya belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan skema keseluruhan. Lingkungan penyiaran sedemikian rupa sehingga satu orang tidak dapat mengisi seluruh ruang. Hanya jika Anda mengakui orang lain dan berbaur, Anda dan pasangan dapat bersinar. Saya juga menyingkirkan banyak pikiran negatif. Selain pekerjaan, saya cenderung mendekati sesuatu dengan sikap negatif. Saya tipe orang yang terlalu banyak berpikir, tetapi sekarang saya menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya. Jika saya bisa, saya berusaha untuk menjadi positif, tetapi paling tidak saya berusaha untuk tidak menggakli terlalu dalam. Jika saya berusaha terlalu keras untuk menyempurnakan sesuatu, maka saya terjebak dalam kebiasaan itu dan kehilangan sesuatu yang lain. Kemudian saya mendapatkan lebih banyak penyesalan, dan itu akhirnya meracuni semua upaya saya untuk memulai sesuatu yang baru. Dia menjelaskan bagaimana perubahan nilai itu diterjemahkan ke dalam proyek pertamanya setelah dinas militernya, drama It's Okay to Not Be Okay. Tidak seperti pekerjaan saya sebelumnya, It's Okay to Not Be Okay adalah proyek yang saya dekati dengan sikap yang sangat nyaman. Saya berpikir bahwa saya akan merasakan lebih banyak tekanan karena itu adalah proyek saya. Tetapi saya merasa lebih bebas dengannya daripada pekerjaan lain yang telah saya lakukan. Di masa lalu, saya berpikir, saya harus menonjol. Saya harus berbuat lebih banyak untuk membuat karakter saya menonjol. Saya harus sukses dengan akting saya, tetapi dengan tidak apa-apa, untuk tidak menjadi baik. Saya mengambil langkah kembali dan mendekatinya dengan suasana hati yang lebih kontemplatif. Saya tidak perlu menjadi super dramatis atau dinamis dalam kompetisi yang penuh dengan profesional. Mencoba untuk menonjol hanya akan membuat Anda terlihat seperti amatir. Jika Anda hanya fokus pada hasil, maka Anda merasa kesepian selama balapan. Jadi lebih baik selesaikan dengan kecepatan Anda sendiri.
Saya mendekati drama dengan sikap itu dan itu berjalan dengan baik. Kim So Hyun telah berperan dalam drama mendatang Taknai terjemahan literal, remake Korea dari acara BBC Criminal Justice, bersama dengan Cha Sung Won. Kim So Hyun berbicara sedikit tentang proyek barunya, mengatakan, Criminal Justice adalah drama yang dibuat di Inggris pada tahun 2008. Ini 5 episode dalam versi aslinya. Jadi alur ceritanya bergerak cepat dan Anda tenggelam dalam karakter itu. Lebih cepat. Versi Amerika ada 8 episode, jadi ada lebih detail dan penjelasannya. Kedua versi tersebut memiliki kelebihan. Versi Korea direncanakan sebanyak 8 episode untuk saat ini, namun waktu dan metode penayangannya belum ditentukan. Saya tidak merasa tertekan dengan versi aslinya. Bahkan, jika saya mencoba untuk bertindak dengan cara yang persis sama, hasilnya tidak akan sama-sama sekali. Aktornya berbeda, tapi juga bahasa dan cara pandang sutradaranya. Saya pertama kali melihat versi Inggris, dan yang pertama saya pikirkan adalah, ini sempurna dari karya aktor utama Ben Whishaw, hingga musik, sudut kamera, gaya, keseluruhan nada dan suasana hati, semuanya menarik bagi saya. Sebagian besar drama bergenre ini berfokus untuk menemukan penjahat sebenarnya, namun drama ini bercerita tentang hubungan antara tokoh utama dan orang-orang di sekitarnya. Ini tentang apa yang terjadi ketika seorang pemuda biasa ditempatkan dalam keadaan luar biasa dan bagaimana orang-orang di sekitarnya menafsirkan peristiwa itu.